Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabrina Febrilia Anggraini, NIM 148, jurusan PGSD dari Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu dengan Rapti Mulyani dari SDN Randu Agung mengenai bimbingan konseling. Baik, saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa permasalahan yang Ibu temui pada salah satu peserta didik di kelas Ibu? Kalau untuk kelas 6 biasanya anak-anak itu untuk pelajaran tertentu ada yang sulit perkalian, kemudian juga masih belum menguasai pengurangan padahal sudah kelas 6. Mereka tekniknya itu masih salah. Nah, ini perlu anak-anak ini dibina secara mandiri. Terus mungkin ada lagi yang lain. Masalah belajar, kalau mereka itu misalnya kurang bisa konsentrasi, nah kita bisa menghubungi orang tuanya sehingga kita bisa bekerja sama di rumah biar bisa diawasi oleh orang tua. Dan jadwal belajar itu setidaknya di rumah anak-anak tidak dibiarkan sendiri, sehingga ada yang mendampingi. Demikian juga di sekolah, diusahakan juga anak-anak ini tidak sampai dijadikan bahan perundungan oleh anak-anak karena kekurangan mereka ini. Yang kedua, kalau boleh tahu apa penyebab dari permasalahan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut? Nah, macam-macam, karena mereka ada yang malas, tapi ada juga yang karena kesibukan orang tuanya di rumah, kemudian menyerahkan pembelajaran anak-anak ini ketika di rumah pada guru les. Namun guru lesnya kurang tepat kalau misalnya ada ini yang ketika mendapatkan tugas PR itu dikerjakan oleh guru lesnya karena ingin cepat selesai dan sebagainya, atau ingin mendapatkan nilai yang maksimal. Tapi hal itu tentunya sudah diketahui oleh guru kelas, sehingga kami bisa menegur orang tuanya untuk bisa memberikan perhatian yang lebih pada putra-putrinya. Kemudian yang ketiga, dari permasalahan yang dihadapinya, maka apa saja dampak yang didapatkan atau dialami oleh peserta didik tersebut? Kalau anak-anak setelah kita mengetahui masalahnya, kemudian kita berikan solusi bagaimana cara belajar yang baik, setidaknya anak-anak ini ada usaha karena merasa diperhatikan, dan juga dia tidak menjadi minder, atau ketika teman-temannya ini ada yang membuli atau merundung, ini mereka bisa menunjukkan kemampuannya setelah mendapatkan perhatian. Yang keempat, bagaimana solusi yang Ibu berikan pada peserta didik tersebut? Kalau untuk anak-anak yang memang kurang, nah kita jangan memberikan pertanyaan yang sama dengan teman-temannya, karena pada dasarnya mereka masih belum menguasai hal yang dasar. Jadi ini untuk memotivasi mereka itu berikan pertanyaan yang kiranya mudah dijawab oleh mereka sehingga timbul rasa percaya diri. Yang kelima, setelah memberikan solusinya, bagaimana hasilnya? Apakah sudah baik atau belum? Jika belum baik, tindakan lanjutan apa lagi yang Ibu berikan? Memang tidak langsung baik, tapi ada sedikit perubahan. Nah, ini harus terus dilakukan oleh guru maupun orang tua, setidaknya memberikan pujian, penguatan pada anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa bahwa dirinya itu juga bisa seperti teman-temannya yang lain, seperti itu. Kemudian, kendala apa yang dihadapi ketika memberikan solusi dan bimbingan dari permasalahan peserta didik tersebut? Nah, biasanya kalau untuk anak-anak kan tidak hanya 1-2 anak, kadang beberapa anak. Ini kadang-kadang kita untuk menghubungi orang tua itu sulit juga, dan juga keterbatasan waktu di sekolah, sehingga ini harus antara guru dan orang tua memang harus selalu ada kerjasama yang baik juga dari pihak-pihak lain, baik teman-temannya ini dijadikan tutor sebaya juga, sehingga antara anak yang merasa bisa dan kurang bisa ini bisa saling memberi juga menerima, seperti itu.
Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.